Oke, nerusin alur cerita dari Hantu Cantik Tongtong. Yang part ke-29, buat kalian yang sudah lupa alur ceritanya, bisa kalian tonton dulu part sebelumnya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Amon mensaman dua hantu bernama Gusain yang menggunakan kemampuannya bisa menghilangkan niat bertarung seseorang. Semua orang termasuk Lin Feng terkena efek itu dan ingin bermain game saja daripada bertarung. Gusian senang melihat semua orang yang terlihat damai. Amon yang melihat Lin Feng pun tampak ingin bermain dengannya dan hampir saja terkena efek kemampuan Gusian. Amon mengingat tujuannya dan ingin membuat Lin Feng menjadi abu. Saat itu si Tri dengan tawanya mengatakan ini kesempatan bagus. Semuanya nyalakan gairah kalian. Energi merah muda keluar dan menjulang tinggi, membentuk tanda lope-lope di atas langit. Melihat itu, Amon kaget. Sudah aku bilang jangan menggunakan kemampuanmu. Di dalam hatinya dia panik. Semua yang akan dalam jangkauan si Tri akan terkena efek saling jatuh cinta. Adik kakak ini mengatakan hanya ingin membuat semua orang saling jatuh cinta dan tidak ada niatan jahat. Si Tri menjatuhkan panah cinta ke bawah, gairah berapi-api. Lin Feng dan hantunya terkena panah itu, termasuk Monica. Setelahnya wajah mereka memerah dan merasakan perasaan jatuh cinta. Semua orang yang ada di dalam jangkauan efek Citri akan terkena jatuh cinta. Amon pun panik melihat panah itu yang mulai jatuh ke dirinya dan menyumpahi mereka berdua akan menyegel lagi dalam waktu 10.000 tahun. Dan Amon sudah terkena panah cinta itu. Jiang Wei yang terkena panah itu mulai memanggil Lin Feng. Dan inilah bagaimana Jiang Wei melihat Lin Feng. Kalian semua kenapa? Tanya Lin Feng bingung. Amon juga merona dan merasakan perasaan aneh. Semua hantu Lin Feng memanggil namanya dengan wajah yang merona. Amon bahkan sudah di belakang Lin Feng. Lin Feng tiba-tiba, aku merasakan kamu menjadi ganteng. Xiaoru malah masuk ke rumah hantu dan memeluk bantal dengan karakter yang dia panggil Xiao Lan Lan. Lin Luo beda lagi, dia malah ke Archbishop Ladis dan menggodanya. Tong Tong memeluk Rumble dan menciumnya karena dia begitu imut. Rumble sepertinya tidak terkena efek jatuh cinta karena dia masih sempat meminta tolong ke Lin Feng. Di medan perang lain, tampak semua orang saling menyatakan cinta ke orang yang dia cintai. Medan perang bagian timur juga terkena efek gairah berapi-api. Belet kesal, dia terus berusaha agar tidak terkena panah cinta Citri dan mengatakan akan memotong dua hantu itu. Eric juga berusaha agar tidak terkena panah cinta. Tapi keduanya tidak sadar kalau sekujur tubuh mereka sudah tertancap panah cinta dan ingin melanjutkan pertarungannya. Anehnya, keduanya ini saling memuji kehebatan masing-masing dengan wajah merona. Kita balik ke Lin Feng, di mana dia menerima pelukan dari semua hantunya, termasuk musuhnya Amon. Sementara itu di kuil sunyi yang asli, tubuh utama King Chu yang sadar akan kondisi Lin Feng mulai memanggil namanya dan mengetuk ikan kayu. Efek ikan kayu berhasil menyadarkan Lin Feng. Berkat hukum King Chu yang hebat, Lin Feng mengambil token kota hantu dan meminta tolong ke Ye Shuang. Di kota hantu, Ye Shuang sangat panik saat melihat panggilan Lin Feng yang meminta bantuannya. Ye Shuang berpindah ke lokasi di mana Lin Feng berada dan dengan panik bertanya apa yang terjadi. Yang dia lihat bukanlah Lin Feng yang sedang sekarat atau hampir mati, tapi dia tenggelam dalam pelukan perempuan dan Lin Feng bersyukur Ye Shuang sudah datang. Ye Shuang benar-benar kesal melihat kondisi Lin Feng. Ye Shuang menggunakan Underworld Thunder dan mengarahkan itu ke teknik Citri di atas langit. Petir menghantamnya. Citri sangat panik melihat kedatangan hantu Nightmare tingkat 3.
karena kekuatan mereka ini hanya bisa digunakan satu kali dalam sehari. Citri memutuskan untuk melarikan diri. Gusian setuju dan memintanya cepat. Setelah teknik Citri hancur, semua orang yang terkena efeknya akhirnya sadar dan kembali normal. Yesuang yang tahu kalau Amon itu musuh, langsung menyerangnya dengan cakar. Tapi Amon berhasil menghindarinya dengan mengubah tubuhnya menjadi gelembung. Amon tidak menyangka Lin Feng juga mempunyai hantu nightmare tingkat 3. Mereka yang ditingkatkan ke tingkat 3 dengan kekuatan malaikat sama sekali bukanlah tandingan dari hantu nightmare tingkat 3 sesungguhnya. Di dalam hati Amon bilang, Lin Feng, urusan kita belum selesai. Aku akan menangkap 2 orang gila itu dulu dan menyiksanya habis-habisan. Yesuang hanya melihat Amon yang dengan cepat melarikan diri. Di sisi timur, Belet juga memutuskan mundur dan sama tujuannya ingin memberikan pelajaran ke Gusian dan Citri. Ras berteriak ke pasukannya, karena petinggi pasukan malaikat sudah mundur, ayo habisi sisa pasukannya. Setelah itu, semua orang yang sudah sadar mulai berjalan menjauh dari Lin Feng, dan situasinya menjadi canggung. Sementara Yesuang sangat marah ke Lin Feng. "Ya situ, apakah kau memanggilku kemari hanya untuk menunjukkan itu padaku?" Lin Feng dengan cepat meminta Yesuang untuk tenang, dan dia akan menjelaskannya. Setelah Lin Feng menjelaskannya, tampak Lin Feng sudah banyak kena hajar sama Yesuang. Lin Feng meminta Yesuang untuk tinggal sementara di benua barat. Yesuang mulai tenang dan berhenti menghukum Lin Feng. Walaupun tempat ini kelihatannya kacau balau, tapi senjata hantu yang dibuat di sini cukup menarik. Tong Tong datang padanya dan memuji kehebatan Yesuang. Mereka langsung lari begitu kakak datang, kata Tong Tong yang memuji Yesuang. Dan dia juga memohon ke Yesuang untuk tinggal lebih lama lagi. Lin Feng sangat senang dengan Tong Tong yang memang sangat imut dan bisa membujuk Yesuang. Yesuang tersenyum, "Baiklah, aku akan tinggal sedikit lebih lama lagi." Pasukan malaikat harusnya ditingkatkan secara paksa ke nightmare tingkat 3 oleh malaikat, sehingga membuat mereka tidak bisa mengeluarkan kekuatan yang sebanding dengan tingkatan aslinya. Dengan adanya Yesuang di sini, dalam waktu dekat mereka seharusnya tidak akan datang. Saat itu Monica datang dan mengatakan mereka sudah membersihkan sisa-sisa pasukan malaikat. Ras juga datang dan berkat bantuan cermin hantu Lin Feng, mereka bisa membasmi pasukan malaikat dengan mudah. Ladis bilang banyak orang terluka parah dan kekuatannya tidak cukup untuk menyembuhkan semuanya. "Jangan khawatir, kamu sudah melakukan yang terbaik. Sisanya serahkan padaku." Lin Feng meminta Jiang Wei membantu yang lain dengan kemampuan barunya. Jiang Wei sudah memakai skill White Tiger Exorcism Pattern. Dengan skill itu, Jiang Wei akan bisa menggambar pola hantu yang bisa menyembuhkan luka dan menghilangkan efek debuff. Ladis kagum dengan teknik Jiang Wei yang bisa menyembuhkan luka secara menyeluruh. Ras senang berkat adanya Lin Feng, mereka bisa memperbaiki gereja suci lebih cepat. Saat itu Eric yang masih di dalam mode muda datang dan mengatakan kami juga sudah selesai. Yesuang bertanya siapa orang itu, kekuatannya sangat besar. Lin Feng memperkenalkan Eric dan mengatakan dia sudah lama hidup seratusan tahun dengan tubuh seorang manusia. Yesuang sangat kaget saat tahu Eric hanyalah manusia biasa. Ladis mengomeli Eric karena memaksakan dirinya, karena itu bisa mengurangi masa hidupnya. Ras bilang Santuari ganti nama dari gereja suci. Santuari tidak bisa kehilangan Eric. Eric menjawab dengan tertawa, "Tidak masalah." Lin Feng semakin yakin Eric adalah orang yang pernah dia lihat di pecahan ingatan Tong Tong. Tiba-tiba Eric bilang, "Aku harap tadi kalian tidak melihat
sesuatu yang seharusnya tidak kalian lihat saat pertempuran. Charlie di belakangnya tertawa. Mereka langsung paham dan mengatakan kalau tidak lihat apapun. Mereka juga mengingat apa yang terjadi saat terkena efek kemampuan Sitri. Erik sudah kembali ke dalam bentuk tuanya. Dia kesal. Van Helsing, bisakah kau membiarkanku terlihat keren sebentar? Van Helsing menjawab dengan kesal, "Sebentar, apakah kau mau mati?" Lin Feng kagum dengan kemampuan kembali muda Erik. Erik menjelaskan, ini adalah kekuatan dari seorang heroid spirit atau roh pelindung yang sudah mencapai tingkat tertinggi. Ini juga apa yang akan dituju para hantu setelah mencapai nightmare tingkat 3. Erik meminta Lin Feng menjadi muridnya. Dia akan mengajarinya meningkatkan hantunya menjadi heroic spirit dan menggunakan kekuatan heroic spirit. Misi sistem muncul. Ikuti Erik untuk mempelajari heroic spirit. Yesuang mengatakan, Dasitu, setujui menjadi muridnya dan aku akan memaafkanmu. Sejak kapan Yesuang sudah memeluk Rumble? Lin Feng dengan semangat menyetujuinya. Erik sangat senang, itu pilihan yang bagus dan mulai sekarang panggil aku guru. Lin Feng kesakitan dengan semangat Erik dan mulai memanggilnya guru Erik. Erik pergi. Hari ini istirahatlah dulu. Besok aku akan mengajarimu. Lin Feng sudah menghubungi Ning Die dan bilang akan tinggal di barat sedikit lebih lama. Ning Die paham dan akan menjaga timur dengan baik. Setelah itu di dalam santuari, Ladis mengadakan tur ringan ke Lin Feng. Jiang Wei dan Ye Shuang sudah pergi ke perpustakaan, dan Ladis akan mengantar Lin Feng ke kamarnya. Monica bilang tangga ini akan membawa mereka ke kamar. Monica pun sangat kaget saat pertama kali melihatnya. Saat itu ada makhluk kecil yang mendekati Lin Feng. Kata Ladis itu adalah roh baik di santuari. Mereka menyebutnya peri, dan biasanya peri bertugas menjaga bagian dalam santuari. Lin Feng bertanya, kalian pemburu iblis mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Terus bagaimana klasifikasinya? Setelah belajar, pemburu iblis diklasifikasikan menjadi 2 tipe. Tipe penyihir atau pastor dan tipe kesatria. Sejak zaman kuno, keluarga pemburu iblis ditempatkan di berbagai tempat di seluruh penjuru benua barat untuk melawan kekuatan jahat atau roh jahat. Setelah menguasai kekuatan cahaya suci, mereka akan menjadi pemburu iblis legendaris atau sage, seperti Erik. Konon katanya di zaman dulu, di timur juga ada pelindung yang lebih kuat, tapi Ladis tidak pernah melihatnya. Kayaknya itu merajuk ke para kultivator seperti di Penglai. Tapi kenapa sebelumnya Santuari tidak ikut campur dalam urusan hantu di wilayah barat? Saat awal kebangkitan keganjilan, banyak keluarga pemburu iblis di barat gugur melawan gelombang pertama dan perkembangan ahli Ghost Master cukup lama. Seiring meluasnya kebangkitan keganjilan, pecahan-pecahan Evil God yang dijaga turun-temurun oleh pemburu iblis mulai menunjukkan pergerakannya. Contohnya Dewa Jahat Lucifer. Menurut catatan, bangkitnya Lucifer dari pecahan itu bisa dengan mudah menghancurkan dunia. Karena itu, Santuari hanya bisa memanggil kembali pemburu iblis dari berbagai penjuru untuk menekan pecahan tubuh Lucifer. Erik memimpin pasukan lebih dari 1.000 pemburu iblis. Mereka mengorbankan diri untuk menekan pecahan tubuh Lucifer, dan itu tepat di bawah tanah Santuari. Dan setelah itu, pemburu iblis di Santuari berkurang banyak dan tidak punya kekuatan untuk bisa mengirim lebih banyak lagi kekuatan ke segala penjuru benua barat. Kali ini karena ancaman kepunahan umat manusia, mereka pun mau tidak mau harus turun tangan. Lin Feng bilang,
Aku juga pernah mengalahkan seorang dewa jahat. Ladis kaget dan juga kagum. Lin Feng pernah mengalahkan dewa jahat. Itu bukan apa-apa. Setelah itu mereka sudah sampai di kamar Lin Feng. Para peri sudah membersihkan ruangan itu untuk Lin Feng beristirahat. Ladis pamitan dan mengatakan selamat istirahat. Monica tidak ikutan keluar. Ladis yang melihat itu kaget dan melihat Monica memberikan tanda membiarkannya. Lin Feng begitu capek dengan apa yang terjadi hari ini. Saat itu Monica sudah telanjang bulat mengajak Lin Feng untuk tidur. Lin Feng sangat kaget dan bertanya kenapa Monica masih ada di sini. Setelahnya Monica menangis dan takut untuk tidur. Karena akhir-akhir ini setiap Monica memejamkan mata, dia melihat orang-orang di sekitarnya terus-terusan mati. Monica bertanya bisakah Lin Feng menemaninya. Sementara itu, Ladis yang sudah turun dari lantai atas, dia mengatakan, selain dirinya, semua orang punya yang memperhatikan mereka. Ling Luo yang ada di sana dan melihat adanya Ladis. Keduanya pun saling menatap. Setelah itu, tampak semua orang mulai memperbaiki santuari yang hampir saja dihancurkan oleh pasukan malaikat. Lin Feng masih ada di kamarnya dan tidak ada tanda-tanda bangun. Eric yang menjadi guru begitu marah melihat muridnya Lin Feng yang masih tertidur. Dengan kuat dia mengempaskan kasur Lin Feng. Lin Feng yang terbang ke atas langit kaget. Dia terbangun dan bertanya, "Apa kamu sudah datang lagi?" Setelah itu di ruang makan, Lin Feng memakan dimsum dan bertanya kenapa Monica tidak membangunkannya. Monica sudah melakukan itu, tapi Lin Feng tidak bangun-bangun. Tong Tong juga membenarkan itu. Eric juga ikut menikmati makanan yang sangat enak. Eric mengatakan, Lin Feng, sebagai guru, aku akan menceritakan beberapa hal padamu dan mengajak Lin Feng ke Tower Santuari. Baik, Guru Eric. Keduanya sudah sampai di depan Tower Santuari. Ladis ada di sana. Kata Eric di belakang Archbishop adalah Tower Santuari, tempat menyimpan artefak dan pecahan cahaya suci, serta tombak suci kuno. Lin Feng kaget itu adalah tombak suci Longinus. Sampai di dalam, Eric bilang itu adalah pecahan cahaya suci yang mempunyai bentuk seperti sayap. Lin Feng merasakan perasaan keilahian. Eric mengambil tombak suci Longinus. Kalau istilah di timur ini adalah senjata hantu yang sangat kuat. Tombak ini pernah membunuh dewa jahat yang berada di puncak kekuatannya. Eric mendengar Lin Feng pernah bertemu dewa jahat. Pasti Lin Feng sudah merasakan kengerian dari dewa jahat itu. Lin Feng membenarkannya dan bertanya, bisakah Eric memberitahunya mengenai dewa jahat? Lin Feng di dalam hati sadar kalau dunia ini masih mempunyai banyak hal. Dewa jahat adalah makhluk kuat yang sudah membuat kekacauan sejak zaman kuno. Legenda mengatakan, di zaman itu ada keberadaan kuat yang menguasai aturan alam dunia. Mereka menjaga kestabilan dunia dan disembah manusia sebagai dewa. Kemudian para dewa jahat muncul. Mereka ingin menelan dunia dan turun ke dunia itu. Karena dewa jahat juga sama seperti dewa. Mereka menguasai aturan atau hukum yang sangat kuat. Demi menjaga kestabilan dunia, dewa berperan melawan dewa jahat. Meski mereka mengalahkan dewa jahat, tapi banyak dari mereka yang terluka parah atau tewas dalam pertempuran. Dan aturan yang mereka kuasai juga hancur berantakan. Dan yang Santuari Segel adalah salah satu pecahan dewa jahat terkuat saat itu. Dewa jahat penguasa aturan perusak atau korup dan pengkhianatan, Lucifer. Menurut legenda sebelumnya, dia adalah salah satu dewa yang melindungi dunia. Namun, demi kekuatan yang lebih besar, Lucifer mengkhianati para dewa. Pada akhirnya, para dewa bekerja sama untuk membunuhnya.
dengan menusuk dadanya dengan tombak Longinus, menghancurkan kepalanya dan menyegel tubuhnya di bawah pegunungan Arsan. Pecahan Lucifer bicara, "Bantu aku bangkit kembali, maka aku akan memberimu kekuatan untuk menguasai dunia." Tugas mereka sebagai pemburu iblis menjaga pecahan tubuh Lucifer agar tidak terjadi kebangkitan. Tapi dengan kebangkitan keganjilan, pecahan tubuh Lucifer perlahan mulai semakin aktif kembali. Lin Feng akhirnya mengerti. Jadi, para dewa yang dimaksud Yibo sebelum kematiannya adalah para dewa jahat ini. Selanjutnya, Eric menjelaskan bagaimana hantu tingkat nightmare menjadi tingkat spirit. Tingkat heroic spirit berarti langkah menuju ke tingkatan yang lebih kuat. Yesuang tiba-tiba muncul dan bertanya bagaimana cara naiknya. Eric memanggil Van Helsing. Ini merupakan perbedaan terbesar dari spirit dan nightmare. Spirit dapat meminjamkan kekuatan mereka kepada kontraktornya, juga bisa bergabung dengan masternya untuk membangkitkan kekuatan yang jauh lebih besar. Setelah mencapai tingkat 3 nightmare, hantu perlu memadatkan energinya dan mengubahnya dari kuantitas menjadi kualitas dan mengumpulkan Heart of Spirit. Heart of Spirit dapat mengubah energi hantu yang diserap menjadi kemurnian kekuatan heroic spirit. Tapi energi hantu mengundang kejahatan. Jika tidak berpegang pada prinsip aslinya, maka akan berubah menjadi evil god yang liar dan kacau. Hantu nightmare hanya menggunakan aturan dunia. Setelah menjadi tingkat heroic spirit, mereka akan bisa memulai mengendalikan aturan dunia. Walau begitu, sangat sedikit spirit yang bisa mencapai pengendalian aturan dunia. Saat manusia menaruh pengabdian atau rasa takut, spirit tertentu akan mempercepat pembentukan Heart of Spirit. Van Helsing adalah pemburu iblis yang menyelamatkan banyak manusia selama hidupnya. Dia menjadi tingkat spirit heroik berkat puji-pujian orang-orang yang pernah dia selamatkan. Setelah menjadi heroic spirit, wilayah hantu akan berubah kualitasnya, dan itu berubah menjadi domain hantu yang berdiri sendiri dari dunia asli. Lin Feng berpikir Ningye dan malaikat yang satu di timur untuk menyelamatkan umat manusia dan mendapatkan pujian. Sementara malaikat di sisi lain membunuh manusia di benua barat untuk mendapatkan rasa takut. Meski mereka belum mencapai tingkat spirit, tapi keduanya sudah memahami arah pembentukan Heart of Spirit. Lin Feng mengingat saat melawan Shen Dufeng dan Yibo, Zuanhua tidak bisa menggunakan flash. Itu karena wilayah hantu keduanya sudah berubah ke tingkat spirit heroid. Kalau Yibo tidak dalam kondisi sekarat, mungkin Lin Feng tidak akan bisa mengalahkannya. Yesuang senang mendapatkan informasi itu dan akhirnya menemukan arah yang dia mau. Lin Feng masih berpikir terus bagaimana cara untuk mempercepat pembentukan Heart of Spirit. Lin Feng memikirkan apakah perlu mendirikan aliran kepercayaan untuk hantunya. Sistem mengatakan misi selesai hadiahnya. Sekarang setelah hantu Lin Feng sudah di tingkat 3 nightmare dan XP-nya sudah penuh, mereka akan otomatis mendapatkan Heart of Spirit tanpa efek samping. Dan Lin Feng akhirnya tidak perlu memikirkan caranya lagi. Sistem ini benar-benar sangat overpower. Eric bertanya bagaimana mau tidak segera berlatih menjadi pemburu iblis denganku, sambil membawa senjata dan belajar cara menguasai kekuatan ini. Lin Feng bersemangat dan bilang mau. Eric dan Ladis sangat senang mendengar itu. Eric akan mengajarinya. Saat itu Lin Feng melihat Rumble yang terbang dan meminta Rumble melepaskan itu. Eric dan Ladis menoleh ke atas dan sangat kaget dengan apa yang mereka lihat. Rumble sedang mencoba memakan pecahan cahaya suci.
Lin Feng berusaha keras menghentikan Rumble untuk menyantap itu, tapi Rumble yang sangat rakus sudah berhasil meletakkan giginya dan menggigit pecahan cahaya suci sampai mematahkan bagian kecil pecahan cahaya suci. Erik berteriak khawatir melihat itu. Lin Feng tidak bisa menghentikan Rumble yang sudah menelan pecahan cahaya suci. Rumble tampak puas setelah memakannya. Katanya enak. Erik bilang Rumble harus segera memuntahkannya. Jika bukan orang yang berjiwa murni, cahaya suci akan menghancurkannya. Lin Feng kaget dan menyuruh Zuan Hua mengeluarkan Rumble dari sana. Saat itu tubuh Rumble tampak mengembang seperti balon. Zuan Hua berhasil memindahkan Rumble keluar dari santuari. Tong Tong khawatir melihat tubuh Rumble yang semakin membesar dan ingin meledak. Saat itu cahaya terang menyilaukan langit barat. Muncul sosok naga merah yang terbang memutari santuari. Semua orang yang ada di bawah sangat kaget dan mulai waspada, ada naga jahat yang menyerang. Monica yang di sana melihat kalau warna merah naga itu terlihat familiar. Lin Feng berteriak ke semua orang, "Jangan panik, itu adalah Rumble." Monica kaget tidak percaya Rumble begitu cepat besar. Rumble memanggil papa dan mamanya. Dia bilang keduanya sangat kecil. Kata sistem, Rumble mendapatkan penguatan dari pecahan cahaya suci. Rumble tetap masih naga anak-anak. Cuma bentuknya saja yang diperkuat oleh pecahan cahaya suci dan bisa membesar layaknya naga dewasa. Lin Feng tidak menyangka Rumble malah mendapatkan peningkatan dari pecahan cahaya suci. Lin Feng berharap Rumble masih bisa kembali ke bentuk kecilnya. Tong Tong marah ke Rumble dan meninju wajahnya. "Sudah aku bilang jangan makan sembarangan." Xiao Ru, Ling Luo, Zuan Hua, dan Jiang Wei terbang menuju ke Rumble dan sangat kagum dengannya yang sudah sangat besar. Erik bilang hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan besar terkandung dalam pecahan cahaya suci, dan itu sudah dicerna sepenuhnya. Hanya orang dengan jiwa murni yang bisa menggunakan kekuatan cahaya suci. Lalu seberapa murni hati Rumble sampai bisa mencernanya? Lin Feng bingung juga, dan selama Erik dan lainnya tidak masalah, kurasa ini baik-baik saja. Xiao Ru bilang kalau Rumble menjadi naga besar, jadi kedepannya Lin Feng bisa menjadi Dragon Knight. Tong Tong membayangkan hal itu dan mengatakan itu keren sekali. Rumble meminta semuanya untuk naik ke atas tubuhnya dan Rumble akan membawa mereka jalan-jalan terbang. Semuanya langsung ke atas. Ladis juga ingin ikut. Erik tidak ikut dan mengatakan itu kekanak-kanakan. Padahal di dalam hatinya dia juga menginginkan itu. Setelahnya, Rumble membawa semuanya terbang. Xiaoru bilang tidak sia-sia sering memberikan Rumble makanan. Lin Feng akhirnya tahu kenapa Rumble begitu gendut. Semua itu karena Xiaoru. Saat itu tubuh Rumble sudah kembali mengecil. Transformasinya sudah selesai. Hari kedua di laboratorium Santuari, tampak Lin Feng berkeliling di dalam dipandu Xia Xian dan Charlie. Mereka menuju ke ruangan Dawn. Terlihat Jiang Wei dan Ye Xuang di sana. Dawn rusak parah setelah pertempuran dan untuk sementara waktu akan dalam masa perbaikan. Berkat keterampilan menggambar pola hantu dari Ye Xuang dan Jiang Wei, mereka dapat melakukan perbaikan dengan lancar. Senjata dan armor pemburu iblis diukir dengan pola khusus yang bisa menuntun kekuatan cahaya suci bisa digunakan. Dengan itu berbagai kemampuan akan bisa digunakan untuk menyerang iblis. Itu disebut ukiran pola. Dari penelitian, cahaya suci dan energi hantu pada dasarnya sama. Jadi mereka lebih suka menyebutnya teknik ukiran pola iblis.
Karena pemburu iblis sudah mulai menggunakan energi hantu atau iblis beberapa ratus tahun yang lalu. Dari catatan di Santuari, di timur juga mempunyai teknik serupa. Orang timur menggunakan teknik ini untuk melawan kejahatan. Xiaxian juga menggunakan teknologi komputer untuk mengklasifikasikan berbagai pola dengan fungsi yang berbeda dan menghitung cara mengkombinasikan pola iblis di ukir khusus untuk membuat berbagai komponen peralatan yang membentuk senjata. Meriam terbang dan daun adalah hasilnya. Teknik ukiran ini mirip dengan prosesor yang ada di komputer atau konsol game. Mereka sampai di suatu tempat. Ini adalah teknologi yang sering dikembangkan. Oleh karena itu, hantulah yang bertanggung jawab untuk mengukir pola hantu. Dan saat ini di lab Santuari mencoba membuat miniatur daun, membuat mesin tempur ukuran manusia. Tapi sayang belum ada kemajuan. Xiaoru dengan senang berikan satu unit itu padaku dan aku akan memajangnya di museum. Yesuang memuji Xiaxian yang benar-benar jenius dan mengajaknya menjadi menteri di kota hantu. Xiaxian membayangkan bagaimana bekerja di kota hantu, tentu saja akan dikelilingi para hantu, dan mengatakan semua teknologinya akan aku bagikan kepada semua orang dan di wilayah timur. Jadi aku tidak perlu ke kota hantu. Yesuang tidak menyerah dan sekali lagi merayu-rayunya. Coba pikirkan baik-baik. Lin Feng tidak menyelamatkannya karena dia akan latihan bersama Eric. Lin Feng sudah sampai di sebuah tempat yang ada air terjun dan kolam kecil. Eric kesal kenapa Lin Feng selalu terlambat. Setelah menerima hukuman kecil, Eric menjelaskan, meski Lin Feng belum punya kontrak dengan hantu tingkat spirit, dengan potensi hantunya, Lin Feng pasti bisa mencapai ke level spirit. Suatu hari nanti, Eric akan mengajarinya untuk menggunakan kekuatan spirit lebih dulu. Lin Feng paham dan di dalam hatinya dia tahu kalau menjadi murid Eric akan sering terkena pukulannya. Pertama, Lin Feng harus menenangkan pikiran dan membuat jembatan kesadaran jiwa dengan para hantunya. Sampai pikiran Lin Feng sudah selaras dengan hantunya, sampai bisa merasakan emosi para hantunya. Dengan begitu, kedua belah pihak bisa mengendalikan aliran kekuatan. Kalau dari sejarahnya, hanya ada 1 dari 10.000 orang jenius yang bisa mencapai keselarasan jiwa dengan para hantu. Eric sendiri bangga sebagai jenius. Dia mencapai kesadaran hantu itu dengan Van Helsing dalam waktu singkat. Lin Feng bertanya bagaimana caranya. Eric mengingat saat itu dia dan Van Helsing berburu iblis dan saling mengejek satu sama lain, yang katanya berjuang bersama, dan setelahnya mereka sampai pada kesadaran jiwa. Lin Feng memikirkan pikiran yang terhubung. Lin Feng menggunakan Mind and Spirit Link, kemampuan yang dia dapat dari sistem. Lin Feng bertanya, apakah ini yang dimaksud dengan terhubung secara kesadaran jiwa? Aku bisa berbicara dengan hantuku di dalam pikiran. Tong Tong dan Xiaoru kesal. Dipanggil tiba-tiba sama Lin Feng, padahal lagi enak-enak makan dan main game. Eric kaget bukan main. Itu benar, itulah terhubung secara kesadaran jiwa. Eric masih tidak menyangka, tapi mengatakan kalau Lin Feng sudah memenuhi standar muridnya. Di dalam hati dia masih kesal, Lin Feng bisa itu lebih cepat daripada dirinya dan akan memukulnya lagi lebih keras. Kekuatan Spirit of a Martyr dan cahaya suci pada dasarnya sama dengan energi hantu. Menggunakan kekuatan spirit dan cahaya suci berarti menggunakan kekuatan energi hantu. Energi hantu ini bisa membahayakan manusia. Setelah master hantu atau kontraktor menghabiskan waktu yang lama dengan hantunya, secara bertahap dia bisa menahan emosi yin energi hantu sampai tingkat tertentu.
dan menggunakan kekuatan spirit. Master hantu harus beradaptasi dengan energi hantu. Setelahnya, tubuh yang adaptasi dengan energi hantu bisa menggunakan kekuatan spirit. Dan setelah adaptasi penuh, bisa mengeluarkan jurus terkuat yang disebut fusi spirit. Beradaptasi dengan energi hantu adalah hal yang berbahaya. Untungnya nenek moyang pemburu iblis di zaman kuno di timur sudah mempelajari cara agar tubuh manusia secara bertahap beradaptasi dengan energi hantu yang mengalir. Dan pertama, Lin Feng harus mengetes tingkat ketahanannya terhadap energi hantu. Lin Feng yang mendengar itu bingung kenapa merasa ada yang tidak beres. Eric dengan senyum senang bilang, "Tong Tong, Xiaoru, biarkan dia energi hantu kalian." Keduanya dengan tatapan senang mengatakan, "Siap, kakek Eric. Lihat saja beraninya mengganggu aku saat main game." Keduanya sudah memberikan energi hantu ke tubuh Lin Feng. Yang ternyata energi hantu Xiaoru berupa air, dan itu membuat Lin Feng seperti tenggelam di dalamnya. Dia bertanya apakah perlu diperkuat lagi. Lin Feng tidak tahu kalau energi hantu Xiaoru itu berbentuk air dan menyuruhnya berhenti. Tapi Xiaoru malah kegirangan apa itu masih kurang. Eric bilang itu sudah cukup dan tidak usah dialirkan lagi. Setelah itu Lin Feng sudah terbebas. Dia bertanya bagaimana tingkat ketahananku terhadap energi hantu. Kata Eric itu lumayan. Di dalam hati Eric masih kaget menerima energi hantu dari hantu Nightmare tingkat 2 selama itu. Dan Lin Feng masih baik-baik saja. Itu tidak masuk akal. Eric menyuruh Lin Feng untuk mengikuti gerakannya. Dan saat Lin Feng menerima energi hantu, Eric akan mengajarinya cara mengalirkan energi hantu itu ke dalam tubuh manusia. Eric menyuruhnya merasakan energi hantu di sekitarnya. Serap itu ke dalam tubuhmu dan kendalikan aliran energi hantu sesuai dengan hati-hati. Jika tidak terkontrol dengan baik, maka saat itu energi hantu di tangan Lin Feng bergejolak, mengamuk, dan menerbangkan Lin Feng ke langit. Lin Feng dengan panik meminta Tong Tong menghentikan energi hantunya. Tong Tong mengendalikan energi hantu itu dan menghilangkan semuanya. Lin Feng selamat, tapi harus jatuh ke sungai. Eric memuji untuk pertama kalinya sudah bisa menahan tingkat ini sudah bagus, dan memintanya mengikuti gerakannya terus saja. Lin Feng bilang, sudah mulai merasakan bagaimana mengendalikan aliran energi hantu itu. Tapi setelahnya Lin Feng terus mengalami kegagalan untuk bisa mengontrol energi hantu dan membuatnya mengamuk saja. Tong Tong mengatakan ini sudah ke-12 kalinya Lin Feng jatuh ke dalam sungai. Bahkan Xiaoru menghitungnya dengan papan tulis. Hari ini cukup sampai di sini, kata Eric menghentikan latihan Lin Feng untuk hari ini. Lin Feng lega akhirnya bisa makan dan beristirahat. Mendengar itu Eric kesal, Lin Feng hanya tahu makan, makan, dan makan. Dan tidak jadi istirahat, Eric akan mengajarinya teknik bertarung pemusnah iblis yang sudah diwariskan penjaga santuari sebelum dirinya. Eric sudah melakukan teknik Demon Breaking Strong Blade. Hanya dengan jurus ini saja, Lin Feng akan bisa menang melawan hantu lain di luar sana. Dan bila ditambah dengan kekuatan spirit, Lin Feng mungkin bisa membunuh dewa jahat yang kuat itu. Malam hari tiba, Lin Feng babak belur, dan latihan untuk hari ini sudah selesai. Eric akan mencari bahan makanan dulu. Lin Feng masih babak belur dan lega akhirnya bisa makan. Saat itu Eric keluar dari hutan sambil membawa sapi utuh. Orang tua ini akan menunjukkan keahliannya. Dulu orang ini pernah belajar persatean ala timur dari seorang teman di sana. Setelah itu mereka mulai makan sate yang dibuat Eric. Lin Feng senang dan akan segera memakan sate tersebut. Tapi saat itu satenya direbut Eric. Reaksimu lambat. Makan juga merupakan bagian dari latihan.
kau harus selalu siaga. Lin Feng marah dan ingin merebut sate dari tangan Erik. Setelah itu tampak Lin Feng berada di atas pohon merasakan lapar. Tidak bisa mendapatkan sate. Tong Tong datang membawakan beberapa tusuk sate kepadanya. Dan Lin Feng sangat senang Tong Tong adalah hantu yang terbaik. Ling Luo juga ada di sana mengobrol santai dengan Erik sambil menikmati secangkir teh. Hari berikutnya, Lin Feng berlatih dengan guru Erik. Tentunya bakat Lin Feng yang hebat membuat kemajuannya begitu pesat. Rumble dan lainnya juga sudah mulai siuman dan kembali ke santuari. Kecepatan rekonstruksinya jauh melebihi perkiraan semua orang. Ras bilang berkat lengan robotik yang dikembangkan Xia mengangkat batu yang besar sangat mudah. Jiang Wei dan Ye Shuang sangat tertarik dengan teknologi di santuari dan selalu bersama dengan Xia. Semua orang mempunyai kesibukannya sendiri kecuali seseorang. Itu adalah Xiao Ru yang kerjaannya hanya menghitung kegagalan Lin Feng. 1 bulan kemudian, Erik memuji Lin Feng yang baru 1 bulan latihan sudah beradaptasi penuh dengan energi hantu dan menguasai cara mengendalikan aliran energi hantu itu. Berikutnya pelatihan bertarung, keluarkan semua kemampuanmu biar orang tua ini melihatnya. Lin Feng mulai menggunakan semua teknik yang dia pelajari dari Erik, seperti sword dance dan vacuum flash. Erik bilang Lin Feng sudah menguasai semua teknik pemusnah iblisnya dan Lin Feng sudah siap menjadi pemburu iblis. Setelah hantu Lin Feng mencapai level spirit, Lin Feng bisa mendapatkan kekuatan lebih. Bahkan Spirit of a Martyr, Lin Feng bisa bertarung melawan Evil God. Lin Feng senang pelatihannya akhirnya selesai juga. Jarang sekali ada orang yang bisa menampung kekuatan seorang spirit. Dengan daya tahan dan kontrolmu saat ini terhadap energi hantu, setidaknya itu bisa menampung kekuatan beberapa spirit tingkat atas. Erik menyebut Lin Feng monster. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi yang bisa diajarkan ke Lin Feng. Setelah itu di malam harinya semuanya makan dengan gembira. Erik tampak diam saja. Tong Tong pun bertanya kenapa dengannya. Katanya Lin Feng mengingatkannya dengan murid terakhirnya. Tong Tong bertanya siapa itu. Itu cerita ratusan tahun yang lalu. Tapi kebetulan juga kenal dengannya. Namanya Edward. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Aku menghargai itu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.